Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini aku mau buat roti lembut tanpa mixer dengan isian kelapa yang sangat enak, manis, gurih. Teman-teman wajib untuk mencobanya karena ini resepnya sangat mudah banget. Buat yang mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya, simak sampai akhir. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara buatnya ya. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur utuh, masukkan ke dalam mangkok adonan. Lalu tambahkan 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis. Lalu tambahkan 3 sendok gula pasir. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang, terigu segitiga. Kemudian masukkan air secara bertahap dan ragi instan 1 sendok makan rata ya. Kemudian ini diaduk-aduk. Selanjutnya supaya lebih mudah, saya akan menguleninya dengan menggunakan tangan sambil terus dimasukkan airnya secara bertahap ya teman-teman. Pastikan tangan sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian uleni kembali sampai tercampur adonannya dan merata dengan airnya. Kurang lebih nih airnya yang masuk 80 sampai 100 ml ya teman-teman. Uleni sampai setengah kalis. Kemudian setelah itu kita masukkan 30 gram margarin atau 1 sendok makan dan sejumput garam. Kemudian ini diuleni kembali sampai benar-benar kalis. Proses ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 menit saja ya teman-teman. Kemudian ini dirapikan adonannya. Setelah itu kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita akan buat isian kelapanya. Sediakan kelapa parut sebanyak 150 gram. Kemudian akan kita masak di atas kompor. Tambahkan air 100 ml atau secukupnya, lalu pasta pandan secukupnya. Biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan kelapa parut yang telah disediakan tadi. Ini dimasak sampai menyusut, seperti kita membuat unti kelapa ya teman-teman. Setelah airnya menyusut, ini sudah matang dan tiriskan. Kembali lagi ke adonan, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita akan kempeskan adonannya, keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu simpan di atas silikon mat atau alas kerja, kita gilas-gilas kembali seperti ini. Kemudian kita rapikan, setelah itu kita akan bagi 2. Kemudian kita rapikan keduanya, kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Lalu akan saya diamkan kurang lebih 10 menit saja. Dan tutup dengan plastik supaya terjaga kelembabannya. Setelah 10 menit kemudian akan kita bentuk satu persatu. Ambil satu bagian adonan yang pertama. Selanjutnya gilas dengan menggunakan rolling pin atau seperti yang saya gunakan, pipa kecil. Kemudian kita akan bentuk adonannya secara memanjang dan persegi panjang. Seperti ini, persegi 4 maksudnya. Kurang lebih ukurannya 10 x 10 cm. Sesuaikan dengan loyang yang akan kita gunakan. Kemudian ini dirapihkan. Setelah kita rapihkan seperti ini, kemudian ambil
isian kelapa yang telah kita buat tadi ya. Masukkan atau simpan di atasnya seperti ini. Lalu kita lipat seperti ini dan tekan-tekan bagian pinggirannya supaya terkunci isian kelapanya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kerat-kerat seperti ini sangat mudah banget ya, seperti biasanya kita membuat roti. Kita kasih garis-garis seperti ini sampai dengan selesai. Setelah selesai, lalu kita lipat gulung ke arah depan seperti ini ya. Kemudian bagian ujung-ujungnya dicubit seperti ini. Lalu bagian bawahnya dirapikan juga, dicubit-cubit seperti ini. Kemudian sediakan loyang panjang seperti yang terlihat di video. Masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin ya. Lakukan seperti tadi, ambil satu bagian adonan yang kedua. Kita akan gilas seperti yang pertama tadi ya. Kita panjangkan dulu, kemudian kita bentuk persegi 4. Setelah terbentuk segi 4 seperti ini, kita masukkan isian kelapanya di atas adonan yang telah kita gilas tadi. Kemudian dilipat, ditutup, dan dikunci rapat, ditekan-tekan seperti ini. Lalu dikasih garis-garis secara memanjang seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai ya teman-teman. Lalu digulung kembali seperti tadi ke arah depan. Seperti ini, dan jangan lupa ujung-ujungnya dirapatkan, bagian bawahnya juga dicubit-cubit seperti ini. Kemudian masukkan lagi ke dalam loyang seperti ini ya, 2 baris. Kemudian tutup dengan plastik, istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian olesi bagian permukaan rotinya sebelum kita oven dengan susu cair. Jika sudah selesai dikasih susu cair, kemudian kita akan beri isian kelapa tadi di atasnya seperti ini. Jadi isian kelapanya double ya, di dalam rotinya dan di atas rotinya seperti ini, untuk lebih mempercantik warna rotinya. Kemudian taburi dengan wijen putih di kedua sisi rotinya seperti ini ya. Tapi teman-teman jika tidak suka boleh dilewatkan. Lakukan sampai dengan selesai. Selanjutnya masukkan ke dalam oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil. Simpan di rak bawah selama kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit dan kokoh rotinya, boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan api atas. Setelah 45 menit kemudian, ini sudah matang rotinya. Sangat terlihat cantik ya warnanya. Selagi masih panas, sediakan 1 sendok margarin dan 1 sendok susu kental manis atau secukupnya. Kemudian akan saya oleskan ke permukaan rotinya supaya lebih cantik, lembut, dan lebih glowing ya teman-teman. Rasanya pun sangat lebih enak jika sudah diolesi margarin seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Untuk selanjutnya akan saya keluarkan rotinya. Sebelumnya disisir dulu seperti ini supaya lebih mudah untuk mengeluarkan rotinya. Nah, ini dia rotinya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Boleh kita cek, ini sangat lembut banget, sangat cantik banget ya teman-teman. Kita akan sobek seperti ini. Kita cek seratnya sangat bagus, lembut, dengan tampilan yang sangat cantik. Cara buatnya pun sangat mudah, tanpa menggunakan mixer sama sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silakan dicoba dan dipraktekkan. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silakan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.